Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Di sini saya Nyoman Suardana dengan NIM 2117041282 dari kelas 4D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis dari bab 1 sampai bab 6 selama mengikuti perkuliahan setengah semester ini. Dimulai dari bab 1 di mana terdapat definisi etika bisnis, kemudian perkembangan etika bisnis, dan perilaku tidak etis dalam etika bisnis. Dimulai dari definisi etika bisnis, kata etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut ethos, yang artinya norma-norma, nilai, kaedah bagi tingkah laku yang baik. Jadi etika bisnis merupakan salah satu cara melakukan kegiatan suatu bisnis yang mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan orang, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya perkembangan etika bisnis. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan sekarang ini. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang ini. Selanjutnya yaitu materi perilaku tidak etis dalam etika bisnis, di mana perilaku tidak etis merupakan hal yang kegiatannya sangat merugikan seseorang. Di mana perilaku tidak etis ini lebih dari masalah uang, dan setiap orang di dunia kerja harus memiliki tindak perilaku yang berbeda-beda, baik yang etis dan juga tidak etis. Terdapat beberapa contoh perilaku tidak etis dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu mementingkan keuntungan sendiri. Yang kedua, tidak menghormati informasi pelanggan. Ketiga yaitu menfitnah. Keempat, lari dari tanggung jawab. Dan yang kelima yaitu tidak bersikap jujur. Selanjutnya materi pada bab 2 yaitu mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin yaitu utilitas yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah, atau berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu orang, dua orang, melainkan masyarakat keseluruhan. Teori yang kedua yaitu teori deontologi. Etika deontologi merupakan suatu tindakan yang dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai dengan kewajibannya. Yang ketiga yaitu teori hak. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya telah tergolong baik atau buruk menggunakan kaidah hak seseorang. Teori yang terakhir yaitu teori keutamaan, di mana teori ini merupakan salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan yang etis. Selanjutnya pada materi bab 3 terdapat perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati dari sejak dini, di mana dalam nilai etika terdapat integritas, keadilan, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat kepatuhan hukum, yang kelima kerjasama, dan yang keenam inovasi. Selanjutnya hak dan kewajiban individu, di mana hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menaikkan kewajiban. Kewajiban seorang karyawan terhadap perusahaan adalah mentaati semua peraturan yang ada di perusahaan, dan seorang karyawan berhak mendapat hak cuti libur selama 1 tahun dan hak perlindungan PHK. Selanjutnya yaitu peduli dan menghargai orang lain. Sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Kedua sikap ini berhubungan erat dengan kemampuan kita untuk berinteraksi
berinteraksi, dan hidup bersama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu toleransi, empati, dan sikap positif. Di mana toleransi, empati, dan sikap positif merupakan 3 nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Selanjutnya yaitu perilaku tidak etis di dunia kerja. Di mana perilaku etis dan tidak etis merupakan 2 konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, perilaku tidak etis di dunia kerja dapat merugikan tidak hanya individu saja, namun juga perusahaan dan masyarakat luas. Selanjutnya pada bab 4 mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Misi etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnisnya secara jujur dan adil. Selanjutnya yaitu teori deskriptif, di mana etika deskriptif lebih menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang dilakukan dan berwujud dalam bentuk tindakan. Bedanya dengan etika normatif, deskriptif lebih mengarah kepada tindakan yang sedang terjadi, sedangkan normatif yang seharusnya terjadi. Di mana ciri-ciri etika deskriptif yaitu yang pertama terhubung dengan adat istiadat, yang kedua menjadi suatu hal kebiasaan, dan yang ketiga mempengaruhi anggapan baik dan buruk dalam kelompok masyarakat. Selanjutnya materi bab 5 mengenai etika dalam bisnis internasional. Menurut John D. Daniels, bisnis internasional merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Pentingnya etika dalam bisnis internasional yang pertama yaitu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan agama dan budaya, dan kedua mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak asing. Selanjutnya yaitu pengertian whistleblowing. Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Di mana whistleblower pada lingkungan terdapat lingkungan eksternal dan internal. Di mana di lingkungan internal, kasus whistleblowing sering terjadi ketika perusahaan sudah mulai mengabaikan keselamatan para karyawannya. Dan yang lingkungan eksternalnya, dalam ruang lingkup eksternal biasanya terkait dengan hasil buangan industri. Selanjutnya materi pada bab 6 yaitu mengenai sumber-sumber dan nilai dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu agama, di mana etika yang bersumber dari ajaran agama mengandung prinsip yang berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran yang berkaitan sikap dan perilaku. Kedua yaitu filosofi, di mana ajaran filosofi ini bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran sebelumnya yang sudah diajarkan dan dikembangkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Setiap tradisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru, serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut, di mana hukum merupakan perangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa negara